Kita mau pilih yang mana? Pilih meningkatkan skill kita dengan resiko yang lebih tinggi tetapi potensinya besar, atau kita tingkatkan modal kita. Ya, kita bisa pilih di antara itu. Contoh misalkan begini, ya saya tidak mau menggunakan yang kecil, yang standar atau yang reguler dipakai banyak orang. Saya pengen yang resiko tinggi, ya boleh-boleh saja. Modal saya adalah $2.000, tadi tetap modalnya $2.000. Saya ingin satu hari saya ngambil 5%. Sementara kita tidak punya basic pengetahuan banyak, kita tidak punya pengalaman lama, maka satu-satunya jalan karena kita mempertahankan hanya modal sekian, maka belajar lebih keras daripada yang lain ya. Latih skillnya, kemampuannya dilatih, bagaimana membaca pergerakan demi pergerakan terus menerus sehingga terbentuk intuisi kita menjadi terbiasa nanti. Atau bawah sadar kita akan tercipta dengan latihan-latihan terus begitu. Apakah bisa? Jawabannya sangat-sangat bisa, tergantung kemauan kita ya, karena kita juga sudah lakukan seperti itu. Yang kita lakukan memang tidak menggunakan modal besar, tetapi resiko yang kita naikkan. Tetapi harus diasah dulu keahliannya ya, skillnya harus diasah. Dengan resiko sekian, maka yang kita ambil adalah high risk ya. Yang kita ambil adalah high risk, risiko yang tinggi, dengan menjaga ketahanan modal selalu di angka 80% dari modalnya. Kita bisa menggunakan lot yang lebih besar dari yang biasanya, kemudian kita tetap mempertahankan kondisi modal kita bertahan di angka 80%. Jangan sampai berkurang di bawah 80%. Ini kalau kita menggunakan high risk. Kemudian lotnya seperti apa yang kita gunakan? Ya, lotnya kita bisa gunakan dengan ketahanan, mungkin dengan ketahanan 5.000, 10.000 dan sebagainya. Tentu dengan skill yang tinggi. Ketahanan 10.000 itu apa? Dalam satu hari pergerakan, kalau di emas itu rata-rata pergerakan sekitar 3.000-an, sehingga dalam kondisi normal satu hari sangat kecil kemungkinan untuk MC, apalagi setiap transaksi, satu kali transaksi harus dibatasi kerugiannya maksimal 5%, atau setidaknya kumulatifnya 20% ya. Batasi kerugian 5 hingga 10%. Satu kali transaksi batasi kerugian kita 5%. Satu kali transaksi batasi 5%. Kumulatif dari transaksi yang ada jaga tidak boleh lebih dari 20% modal. Selalu dijaga ketahanan kita, dijaga minus kita, floating minus kita selalu di bawah 20%. Sehingga kalau kita menggunakan yang resiko tinggi tentu peluangnya besar, tetapi tetap dijaga kondisi ketahanan kita di angka 80%. Contoh misalnya, saya ambil posisi buy, lotnya 0,2. Saya ambil posisi buy, lotnya 0,1. Saya ambil posisi sell, lotnya 0,1 misalnya. Dari keseluruhan yang ada ini, minus itu tidak boleh lebih dari 20%. Ya, jaga keseluruhan tidak lebih dari 20% modal. Kalau sudah di atas 20% bagaimana? Harus dikurangi, 1 atau 2 harus dikurangi. Yang mana yang dikurangi? Yang paling jauh dari running, 1.
Yang kedua, yang lotnya besar dan jauh dari running. Kenapa harus yang jauh dari running? Karena jauh dari running tentu untuk kembali ke titik awal akan sangat lama. Yang lotnya besar tentu sangat membahayakan ketahanan, maka harus kita betul-betul kendalikan di sana. Yang kita lakukan adalah selalu menjaga ketahanan berada di angka 80% modal. Ini yang kalau kita nanti mau menggunakan yang lebih berisiko ya. Tetapi saya tidak rekomendasikan langsung menggunakan real account yang model seperti ini, karena harus dilatih skillnya, keahliannya. Kalau tidak siap dengan latihan yang ekstra dari yang lain, maka gunakan resiko yang standar, resiko yang sehat, sehingga ya kalau kita yang sehat tenang seperti yang lain pada umumnya. Untuk akselerasinya tentu akan kurang di sana. Ya, kita tinggal pilih, semuanya pilihan. Saya juga harus menyampaikan ini adalah sisi yang aman, sisi yang high risk. Jadi biar orang bisa memilih, bukan diarahkan ke yang reguler, yang standar saja ya. Karena ada tipe-tipe orang, tipe-tipe trader yang memang suka resiko tinggi. Ya, tetapi bukan berarti resiko tinggi itu kita hanya spekulasi. Tidak, nanti ada perhitungan. Ada batasan yang harus kita perhatikan. Termasuk dalam satu transaksi kerugian jangan lebih dari 5%. Misalnya lotnya 0,2. Lot 0,2 ini kalau 5% dari modal berarti $100, minusnya $100. Jaga jangan sampai floating ini melebihi $100. Sehingga kalau $100 kita bagi dengan lotnya 100, kita bagi dengan lotnya 0,2, ya ini $500, 500 pip. Ya, jaga jangan sampai lebih dari angka 100 minusnya. Termasuk lot 0,1 sama ya, lotnya 0,1 kita jaga tidak lebih dari 5%, sehingga 5% harus segera di cover atau cut loss. Kalau 5% tadi berada di angka 100, ini pun sama, berada di minus 100. Ya, sehingga 100 kalau kita bagi dengan 0,1 maksimal adalah 1000 pip. Ya, tentu kalau kita sudah menjaga di sana, dari ketiga ini sangat kecil kemungkinan kita MC ya. Sangat kecil kemungkinan kita MC. Yang pasti harus betul-betul jaga ketahanan kita berada di 80%, minus floatingnya maksimum di 20%. Ya, apakah ada yang menggunakan resiko yang tinggi dengan modal yang ada di sana ya? Mungkin ada banyak yang tidak memahami sehingga transaksinya banyak sekali, plus minus yang ujung-ujungnya kalau kita lihat, kalau kita amati, tentu sudah lebih dari 20%, lebih dari 20% ketahanannya, minusnya ya. Kalau sudah lebih dari 20%, yang terjadi akan sulit untuk keluar dari zona yang ada, akan sulit keluar dari kerugian. Ini yang harus kita perhatikan, harus kita jaga supaya tidak terulang kembali ya. Model-model lama, metode-metode lama yang kita tidak perhatian dengan kondisi kerugian kita, sehingga pada akhirnya tetap kita rugi banyak dan bahkan MC di sana.